Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan konsep dasar dan asuhan keperawatan pada periode intranatal care. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada asuhan keperawatan mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa persalinan sendiri ini merupakan proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Di mana persalinan normal itu dimulai pada usia kehamilan cukup bulan atau lebih dari 37 minggu. Ya. Pada persalinan normal itu kita tidak temukan ya adanya penyulit-penyulit pada kehamilan. Contohnya misalnya adanya preeklamsi, adanya eklamsi, hipertensi gestasional ya. Jadi pada persalinan normal itu tidak kita temukan ya. Ketika misalnya pada pemeriksaan atau pada kunjungan antenatal care kita temukan adanya penyulit-penyulit kehamilan, contohnya yang seperti tadi ya, hipertensi gestasional, kemudian eklamsi, preeklamsi, itu biasanya kita tidak menganjurkan ibu untuk melakukan persalinan spontan, ya. Yang kita lakukan biasanya dengan melalui proses seksosesaria, ya. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi adanya komplikasi pada saat ibu melakukan atau bersalin secara spontan. Nah, kemudian untuk persalinan di sini akan terjadi yang namanya kontraksi pada uterus, kemudian adanya pembukaan pada serviks ya, kemudian akan diakhiri dengan pengeluaran plasenta. Baik adik-adik sekalian, kita masuk ke dalam proses asuhan keperawatan ya pada proses persalinan. Yang pertama dimulai dengan kala 1. Jadi untuk asuhan keperawatannya sendiri itu tahapannya sama semua ya, semua asuhan keperawatan dimulai dengan pengkajian, kemudian akan memunculkan diagnosa keperawatan, dirumuskan intervensi keperawatan, kemudian pelaksanaan atau implementasi sampai kepada tahap evaluasi. Ya. Jadi pada kala 1 di sini kita melakukan pengkajian terkait dengan masa kala 1 yang dihadapi oleh ibu saat ini ya. Apakah ibu memasuki fase laten atau fase aktif ya. Seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pada kala 1 fase laten itu pada saat terjadinya pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 3 dan fase aktif itu masuk ketika pembukaan 4 sampai dengan pembukaan lengkap ya atau pembukaan 10. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Yang pertama terkait dengan riwayat kehamilan saat ini, ya. Jadi, bagaimana riwayat kehamilan baik secara fisik dan psikologis yang dirasakan oleh ibu, ya. Kemudian, terkait dengan status obstetrik. Apakah kehamilan saat ini merupakan kehamilan pertama, ya, gravidnya, ataukah persalinan saat ini merupakan persalinan yang pertama. Jadi, kita mengisi di status obstetriknya itu bagaimana gravidnya, bagaimana partusnya, dan apakah ibu pernah mengalami abortus atau tidak. Nah, kemudian selain itu yang perlu kita kaji bagaimana dengan rencana ibu setelah melahirkan ya. Apakah si ibunya ini akan memberikan ASI atau tidak memberikan ASI. Kenapa ini sangat penting? Karena ini akan menjadi salah satu indikasi atau salah satu data pengkajian sehingga kita menemukan adanya masalah-masalah tertentu pada saat ibu dilakukan pengkajian terkait dengan pemberian ASI setelah bersalin ya. Karena pada saat ini kita menemukan atau kejadian ibu tidak memberikan ASI pada anaknya itu cukup tinggi ya, sehingga perlu dilakukan rencana-rencana keperawatan yang dapat mengurangi prevalensi ibu tidak menyusui anak ya. Kemudian di samping itu juga dengan tidak memberikan ASI ini juga merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya kanker payudara di kemudian hari ya, karena akan terjadi penumpukan ASI di mana penumpukan ASI ini
yang akan nantinya terjadi bendungan dan membentuk sebuah massa, ya. Sehingga ini merupakan salah satu pencetus terjadi kanker payudara. Makanya ini merupakan hal yang penting yang kita kaji sebelum ibu memasuki proses persalinan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kehamilan sebelumnya, ya. Jumlah anaknya berapa, kemudian jenis persalinannya sebelumnya itu seperti apa, jenis kelaminnya apa, ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu kita kaji. Tapi ketika ibu itu masuk ke dalam persalinan atau kehamilan primigravida, berarti kehamilan sebelumnya itu kita kosongkan, ya, karena ini merupakan kehamilan yang pertama atau persalinan yang pertama. Kemudian yang kedua, kesehatan klien sebelumnya. Apakah ibu memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu, ya? Kenapa ini penting kita kaji? Karena contoh misalnya si ibunya pernah memiliki riwayat penyakit terkait dengan respirasi atau terkait dengan kardiovaskular. Nah, ini merupakan data penting untuk menentukan ibu bisa melahirkan secara spontan atau dengan persalinan buatan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesehatan keluarga. Apakah ibu memiliki keluarga dengan penyakit keturunan atau mengkonsumsi obat-obat tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemeriksaan fisik. Jadi di dalam pemeriksaan fisik ini itu kurang lebih sama dengan asuhan keperawatan pada umumnya. Kita melakukan pengkajian secara head to toe. Tetapi pada bagian abdomen itu kita melakukan yang namanya pemeriksaan Leofold, di mana telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Leofold ini merupakan salah satu pemeriksaan yang sangat penting untuk menilai letak dan kondisi janin di dalam rahim ibu dan bagaimana persentase janin di dalam rahim ibu, ya. Kemudian pada pengkajian vagina, di sini kita melihat pembukaan serviks pada saat ini, pada saat kita mengkaji dan bagaimana apakah sudah terjadi pengeluaran cairan apa belum, ya. Nah, selanjutnya kita melakukan juga observasi tanda-tanda bahaya, ya. Yang pertama kita ketuban sebelum pembukaan lengkap. Nah, ini juga penting kita kaji. Kenapa? Karena ini juga merupakan salah satu faktor atau salah satu indikasi ibu tidak boleh melahirkan secara spontan, ya. Ataukah ini merupakan juga salah satu indikasi dilakukannya persalinan dengan segera atau dilakukannya persalinan buatan atau seksio sesaria, ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan janin, ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya kemajuan persalinan, kemudian distres janin dan prolaps tali pusat. Nah, kemajuan-kemajuan persalinan ini atau pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan pada kala 1 itu kita dokumentasikan di dalam lembaran yang namanya partograf, ya. Jadi di partograf ini kita bisa melihat bagaimana kemajuan persalinan yang dihadapi oleh ibu, ya. Dengan adanya kemajuan ini kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan ketika nanti ibu sudah masuk ke dalam proses persalinan, itu ibu bisa melahirkan secara spontan atau harus melalui proses persalinan buatan. Oke, setelah kita merumuskan atau mendapatkan data-data, ya, kita melakukan perumusan diagnosa keperawatan. Nah, umumnya diagnosa keperawatan pada ibu bersalin itu biasanya kita temukan diagnosa kecemasan berhubungan dengan proses persalinan. Nah, ini paling sering kita temukan pada ibu dengan primigravida atau merupakan persalinan yang pertama atau kehamilan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah nyeri persalinan. Ini juga sangat sering kita temukan. Kenapa? Karena nyeri persalinan ini merupakan nyeri yang terjadi secara fisiologis, ya, pada ibu yang bersalin. Nah, nanti adik-adik sekalian bisa melihat di dalam buku standar diagnosa keperawatan Indonesia, ya, terkait dengan diagnosa keperawatan apa atau masalah-masalah keperawatan apa yang biasanya muncul pada ibu-ibu dalam proses persalinan, ya. Nanti silahkan dibuka buku SDKI, SIKI dengan SLKI-nya. Nah, kemudian pada kala 2 ada beberapa hal yang menjadi fokus pengkajiannya kita. Yang pertama adalah keinginan mengedan, ya.
Jadi apakah ibu memasuki kala 2 ini memiliki keinginan untuk mengedan atau tidak, dan bagaimana kualitas mengedannya, ya. Kenapa? Karena kualitas mengedan pada ibu dalam proses persalinan itu sangat menentukan pengeluaran atau sangat menentukan bagaimana dorongan dari janin itu keluar, ya. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah dan frekuensi kontraksi uterus. Nah, ini juga sangat penting, ya, karena seperti kita ketahui bahwa semakin lengkapnya pembukaan itu akan terjadi peningkatan pada kontraksi. Kemudian yang ketiga, pengeluaran cairan pervaginam, kemudian posisi melahirkan, dan kandung kemih, ya. Kandung kemih pada saat kita memasuki kala 2 itu diharuskan kandung kemih dalam kondisi yang kosong. Makanya pada proses persalinan ini, pada saat kita mengkaji vesika urinarianya masih penuh dan tidak ada keinginan untuk berkemih, biasanya kita melakukan bantuan untuk mengeluarkan urin pada kandung kemih ibu, ya. Tujuannya adalah sehingga pada saat nanti masuk ke dalam proses persalinan itu tidak terjadi hambatan untuk pengeluaran janin, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak terjadinya pengeluaran urin pada saat proses persalinan berlangsung. Nah, pada proses persalinan ada beberapa diagnosa yang biasanya muncul. Yang pertama adalah nyeri persalinan berhubungan dengan proses persalinan. Kemudian yang kedua, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan robekan jalan lahir, ya. Nah, ini adalah diagnosa yang seharusnya kita hindari, ya, pada poin yang kedua ini terkait dengan robekan jalan lahir pada saat terjadi proses persalinan spontan, ya. Nah, teman-teman sekalian sekali lagi bisa melihat, ya, dalam buku SDKI Psiki dengan SLKI, ya, yang dulunya kita menggunakan NICNOC, alhamdulillah untuk saat ini sudah didesain sedemikian rupa khususnya untuk keperawatan maternitas. Jadi masalah keperawatan dan diagnosanya itu sudah terpisah, ya, dengan masalah keperawatan pada umumnya. Nah, kemudian pada kala 3 fokus pengkajiannya kita kepada robekan jalan lahir, kemudian pengeluaran darah tiba-tiba dari vagina dan kontraksi uterus serta tali pusat menjulur keluar, ya. Nah, ini yang menjadi fokus pengkajian pada kala 3. Nah, diagnosa yang biasanya muncul pada kala 3 yang pertama adalah risiko kurangnya volume cairan yang berhubungan dengan adanya perdarahan, ya. Oke, kemudian pada kala 4 fokus pengkajiannya kita kepada kontraksi uterus yang diharapkan di sini terjadi involusi uteri, ya. Jadi kembalinya uterus pada kondisi semula karena sebelumnya sudah terjadi pengeluaran janin dengan pengeluaran plasenta. Kemudian yang kedua, bagaimana perdarahan, kemudian loheanya dan tanda-tanda vital ibu setelah proses persalinan. Nah, ini diagnosa keperawatan yang biasanya kita temukan pada kala 4, yaitu keletihan berhubungan dengan proses persalinan. Karena kita ketahui, ya, pada proses persalinan ibunya itu diharapkan untuk mengedan sehingga terjadi pengeluaran energi yang berlebih, ya. Dan kita temukan pada periode kala 4 itu biasanya adanya atau munculnya diagnosa keperawatan keletihan, ya, berhubungan dengan proses persalinan. Nah, jadi asuhan keperawatan pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 tadi teman-teman sekalian bisa buat berdasarkan dengan buku standar diagnosa keperawatan Indonesia yang diikuti dengan buku standar intervensi dengan standar luaran, ya. Jadi silahkan buka kembali buku SDKI Psiki dengan SLKI-nya untuk melihat diagnosa, intervensi, dan luaran yang bisa kita berikan pada masalah-masalah dan diagnosa keperawatan khususnya untuk ibu pada proses persalinan. Baik, teman-teman, untuk kali ini mungkin itu yang dapat kita sharingkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.